Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Mutiara Fildi dengan NIM 24334158 akan mempresentasikan proposal penelitian saya tentang asuhan keperawatan dengan tuberkulosis paru di ruang rawat inap paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Mutiara Fildi dengan NIM 24334158 akan mempresentasikan proposal penelitian saya tentang asuhan keperawatan dengan tuberkulosis paru pada Tuan J di ruang rawat inap paru RSUP Dr. M. Jamil Padang. Dan proposal ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Nurse Dewi Sylvia Dewi SCAP MCAP. Kemudian apa yang melatar belakangi sehingga saya mengambil kasus ini? Menurut dari WHO pada tahun 2024 ada 10,7 juta jiwa terinfeksi tuberkulosis paru dan ada 1,23 juta jiwa kematian akibat dari tuberkulosis paru. Dan Indonesia berada di peringkat kedua dengan kontribusi 10%. Maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa tuberkulosis paru ini merupakan penyakit yang harus dibasmi ataupun dikurangi, dan kita harus melakukan penurunan angka infeksi dari tuberkulosis dengan memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif kepada pasien tuberkulosis paru. Tuberkulosis paru merupakan suatu penyakit infeksi akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebar melalui sistem pernapasan kita. Dan tuberkulosis ini tidak hanya terjadi pada paru-paru, tetapi juga dapat terjadi di organ lain seperti pada persarafan, ginjal, dan juga tulang. Nah, adapun gejala utama yang dirasakan oleh pasien tuberkulosis paru, yang pertama, mereka akan batuk selama 2 minggu kurang lebih, kemudian demam, kemudian keringat ketika malam, dan terjadinya penurunan berat badan. Nah, kemudian siapa subjek dari penelitian saya? Tentunya subjek dari penelitian saya adalah Tuan J, yaitu salah satu pasien tuberkulosis paru di ruang rawat inap paru di RSUP Dr. M. Jamil Padang. Dan di sini saya melakukan asuhan keperawatan secara komprehensif. Dan proses keperawatan yang saya lakukan tentunya mulai dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan juga evaluasi agar pasien saya dapat cepat sembuh dan saya memberikan terapi-terapi yang membantu penyembuhan segera dari tuberkulosis paru. Nah, dapat teman-teman lihat kapan terjadinya tren dari kasus TB paru ini. Nah, pada tahun 2024 terjadinya peningkatan yang sangat tinggi, yaitu dengan kasus sebanyak 345 kasus. Nah, itu terjadi karena pasca pandemi COVID-19 sehingga terjadinya peningkatan kasus. Kemudian pada tahun 2025 terjadinya penurunan kasus sebanyak 25%. Nah, walaupun terjadi penurunan, tetapi RSUP M. Jamil Padang ini merupakan salah satu rumah sakit pusat ataupun rumah sakit di bawah naungan Kemenkes. Maka dengan itu, pasien dengan tuberkulosis paru yang ada di RSUP M. Jamil Padang itu adalah pasien dengan tingkat keparahan dan kompleksitas yang lebih tinggi. Nah, sehingga perlu perawatan secara ketat dan juga komprehensif dan holistik untuk pasien dari TB paru ini. Nah, kemudian di mana lokasi penelitian ini? Saya melakukan penelitian di ruang rawat inap paru pada RSUP Dr. M. Jamil Padang. Nah, dapat kita lihat di mana sebaran kasus di Sumatera Barat. Nah, di sini ada top 5 dari kabupaten kota yang mengalami tingkat tuberkulosis paling tinggi, yaitu yang pertama itu diduduki oleh Bukit Tinggi dengan kasus 135 kasus. Kemudian di urutan kedua diduduki oleh Kota Solok dengan banyaknya angka kasus itu 109 kasus. Kemudian di tingkat ketiga ada Kota Padang dengan angka penemuannya itu 83 kasus. Nah, maka dengan itu kita harus bisa melakukan penurunan kasus ini agar berhentinya penyebaran tuberkulosis yang ada di Sumatera Barat. Nah, why? Kenapa saya mengambil kasus ini? Nah, tentunya secara global ataupun yang dijelaskan oleh WHO ada 10,7 juta jiwa yang terinfeksi tuberkulosis paru dan ada 1,23 juta jiwa
kematian akibat dari tuberkulosis paru ini, dan Indonesia itu berada di peringkat kedua. Maka dengan itu saya sangat tertarik untuk mengangkat kasus ini karena terus meningkatnya kasus tuberkulosis paru secara global dan juga Indonesia, bahkan di Sumatera Barat itu sendiri. Nah, kemudian pada pasien di RSUP Dr. M. Jamil Padang itu banyak pasien yang dirujuk dengan komplikasi berat seperti pasien dengan tuberkulosis pneumotoraks, efesi pleura, dan meningitis paru. Nah, kemudian alasan lainnya itu adalah karena kasus TB itu terus meningkat di RSUP Dr. M. Jamil Padang, sehingga kita perlu melakukan asuhan keperawatan yang lebih komprehensif dan kompleks secara holistik untuk penyembuhan dari pasien tuberkulosis paru. Nah, bagaimana kita melakukan penata-laksanaan keperawatannya? Nah, tidak hanya penata-laksanaan keperawatan, tetapi juga penata-laksanaan dari medisnya, yaitu memberikan OAT atau obat anti tuberkulosis. Ada 2 fase yang kita berikan. Pada fase yang pertama yaitu fase intensif selama 2 bulan. Kita akan memberikan isoniazid, rifampicin, kemudian ada pyrazinamide dan ethambutol. Kemudian di fase lanjutannya kita akan melakukan peminuman obat selama 4-6 bulan dengan obat isoniazid, rifampicin sebanyak 3 kali seminggu. Nah, adapun penata laksanaan keperawatan yang saya lakukan kepada pasien tuberkulosis paru ini yaitu dengan latihan batuk efektif, kemudian ada posisi semi volar, posisi volar, kemudian ada active cycle breathing atau ACBT, kemudian ada pulse width breathing, ada juga pemantauan respirasinya, kemudian melakukan edukasi kepatuhan OAT agar pasien cepat sembuh dan tidak melakukan pengulangan minum obat dari nol lagi, dan juga akan memanajemen nutrisi karena pasien dengan tuberkulosis paru ini akan mengalami penurunan berat badan secara signifikan. Dan di sini saya juga melakukan terapi komplementer, yaitu melakukan posisi orthognate. Nah, kemudian setelah kita melakukan penata laksanaan, tentunya kita akan mengevaluasi dari implementasi yang telah kita berikan kepada pasien, yaitu dari S, yang mana data subjeknya kita akan mengevaluasi apa yang dirasakan dari pasien ataupun keluhan-keluhan yang ada dirasakan oleh pasien. Kemudian yaitu data objek yang mana kita akan mengobservasi dan juga mengukur dan memberi penilaian dengan apa yang kita lihat dan juga dengan apa yang kita lakukan. Kemudian pada A yaitu analisis, kita akan melakukan perbandingan sebelum kita memberikan tindakan sama setelah kita melakukan tindakan apa yang terjadi. Kemudian di P yaitu planning, yang mana tindak lanjut apa yang akan kita berikan atau implementasi apa yang kita lakukan setelah itu. Nah, dan ini adalah WOC atau Web of Causation Tuberculosis Paru. Nah, dapat kita lihat di sini ada banyaknya masalah keperawatan yang terjadi pada pasien tuberkulosis paru. Yang pertama itu akan terjadinya nyeri akut, kemudian akan terjadinya defisit nutrisi, lalu adanya bersihan jalan nafas tidak efektif, pola nafas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, dan juga dapat terjadinya intoleransi aktivitas dan dapat terjadinya defisit pengetahuan karena tidak tahunya pasien ini mengenai penyakitnya, sehingga dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya, sehingga penyakitnya itu terus menyebar. Maka dengan itu kita tetap memberikan edukasi secara menyeluruh untuk pasien tuberkulosis paru. Baik, sekian presentasi proposal penelitian saya mengenai asuhan keperawatan pada Tuan J dengan tuberkulosis paru di ruang rawat inap paru RSUP Dr. M. Jamil Padang. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.